Saya Ardi dari Jember, Jawa Timur, mau bertanya perihal perayaan Maulid Nabi. Saya pernah membaca buku Ustadz tentang perayaan Maulid Nabi, bahwasanya di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya intinya peringatan Maulid Nabi itu tidak dikatakan bid'ah mutlak. Artinya Maulid Nabi bisa menjadi bid'ah dan Maulid Nabi juga bisa dikatakan tidak bid'ah. Dikatakan bid'ah jika di dalam perayaan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Misalnya membaca wirid-wirid, bacaan-bacaan tertentu dengan hitungan-hitungan tertentu yang tidak ada sumbernya yang jelas, baik dari Al-Quran wa Sunnah yang sahih. Terus di situ juga terdapat memuja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berlebih-lebihan. Maka jika pelaksanaannya semacam itu, maka adalah bid'ah. Tetapi apabila Maulid Nabi itu diselenggarakan untuk dasar kemaslahatan, maka tidaklah mengapa. Karena Maulid Nabi sendiri itu tidak ada dalil yang mensyariatkan dan tidak ada pula dalil yang melarang. Terus di dalam buku itu juga dijelaskan, adapun ulama yang melarang secara mutlak perayaan Maulid Nabi itu sifatnya hanya khilafiyah ijtihadiyah. Bagaimana ini Ustadz? Mohon sanggahan ilmiahnya. Syukron, jazakallahu khairan. Jadi begini mengenai hukum Maulid. Jika kita mengumpulkan pendapat para ulama, tentu akan berbeda-beda nanti pendapatnya. Ada yang mengatakan maulid itu dianjurkan, ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, dan yang lainnya ya. Tetapi tentunya yang kita ikuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya. Sedangkan jika kita buka di dalam hadis ataupun di dalam asar, tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merayakan perayaan kelahiran beliau ya, dengan cara maulid yang kita lihat sekarang tentunya ya. Begitupun para sahabat, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah mengadakan acara atau peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersyukur atas kelahirannya bukan dengan merayakan maulid, bukan, tetapi beliau lakukan dengan berpuasa ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, ya Rasulullah, kenapa hari ini kamu berpuasa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini aku dilahirkan ya. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika bergembira dengan lahirnya Rasulullah, yakni dilakukan dengan cara berpuasa setiap hari Senin ya. Jadi jangan dibalik, Rasulullah bersyukur dengan kelahirannya dengan cara berpuasa. Kemudian kita misalnya dengan cara makan ya. Maulid Nabi kan salah satu isinya makan juga di sana, bikin tumpeng segala macam ya. Kemudian jika kita turun lagi ke bawah, ke generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka juga tidak pernah mengadakan ritual acara maulid ya. Sedangkan Rasul menyebutkan generasi terbaik itu ada 3 ya. Pertama generasi sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Itu adalah orang-orang yang terbaik ya. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, khairun nas qarni, kata Rasul. Sebaik-baik umat adalah di zamanku, kata Nabi, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in ya. Bahkan diturunkan lagi ke bawah para imam-imam mazhab, dari mulai Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Beliau semua tidak pernah mengadakan acara maulid ya. Nah, jadi ritual tersebut itu ngikutin siapa? Sementara Rasul tidak pernah merayakan, para sahabat tidak pernah merayakan, para tabi'in tidak pernah merayakan, tabi'ut tabi'in tidak pernah merayakan, dan 4 imam madhab pun tidak pernah merayakan yang namanya maulid ya.
jika kita mencari tahu siapa orang pertama yang mengadakan maulid, maka akan kita temukan bahwa orang pertama yang mengadakan ritual maulid adalah orang-orang Syiah Fatimiyah, ya. Mereka mengadakan maulid Fatimah, maulid Ali, maulid Hasan dan seterusnya, ya. Dan ini disebutkan juga oleh tokoh-tokoh NU sendiri, ya, dan videonya beredar banyak, ya. Kemudian tokoh yang lain, yakni tokoh Syiah sendiri mengatakan di dalam forum perdebatan antara Sunni dan Syiah waktu itu, maka tokoh Syiah itu menyebutkan juga bahwa ritual tahlilan dan ritual muludan itu adalah orang-orang Syiah yang pertama melakukan, kemudian diikuti oleh orang-orang NU. Ini disebutkan oleh tokoh Syiah sendiri ketika berdebat dengan orang-orang Nahdliyin atau dengan orang-orang Sunni, ya. Itu banyak videonya beredar, ya. Nah, jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara penanya tadi, bahwa hukum maulid itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan khilafiyah ijtihadiyah, maka sebaiknya kita lihat apakah Rasulullah melakukan atau tidak, apakah para sahabat melakukan atau tidak, kemudian para tabi'in, kemudian para imam-imam mazhab, mereka semua juga tidak pernah mengadakan acara maulid, ya. Jadi selesai urusannya, dan ini lebih aman. Rasul tidak melakukan, kita tidak melakukan. Para sahabat tidak melakukan, kita juga tidak melakukan. Nah, kemudian tadi saudara penanya juga menyebutkan bahwa di dalam buku tersebut perayaan maulid itu tidak ada perintahnya dan tidak ada juga larangannya. Maka begini, ya, untuk urusan-urusan ibadah itu kan tidak ditanya larangannya, tidak, ya. Misalnya ada tidak larangan sholat subuh 4 rakaat? Kan tidak ada. Nanti kalau dicari larangannya banyak sekali nanti. Mencari larangan sholat subuh 3 rakaat, mencari larangan sholat subuh 20 rakaat, mencari larangan sholat subuh 100 rakaat. Jadi yang dicari di dalam ibadah itu tentu bukan larangannya, bukan, tapi ada tidak perintahnya, ya. Nah, maulid ini ada atau tidak perintahnya, ya. Kalau tidak ada jangan dilaksanakan. Itu kan diterangkan di dalam kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi hukum asal ibadah itu dilarang, ya. Kecuali sudah ada dalil yang memerintahkan. Beda dengan urusan-urusan muamalah atau makanan. Maka yang ditanyakan ada atau tidak larangannya, ya. Kemudian jika kita tanyakan apa alasan orang mengadakan acara maulid, maka mereka akan mengatakan ini adalah bentuk rasa cinta kami kepada Rasulullah SAW. Kemudian jika kita tanya lagi kepada mereka, sayang mana antara kita dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'ut tabi'in. Para sahabat itu saking sayangnya kepada Rasul SAW, beliau semua rela mengorbankan harta dan nyawa mereka. Mereka pertaruhkan untuk Rasulullah SAW. Tetapi sesayang-sayangnya mereka kepada Rasulullah, secinta-cintanya mereka kepada Rasulullah, tidak pernah dari mereka ada yang mengadakan acara maulid sebagai bentuk sayangnya, tidak, ya. Mereka hanya menjalankan semua perintah Rasul dan menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, jadi kita pun yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tentu caranya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, jadi kami sampaikan buat penanya dan kaum muslimin pada umumnya, hendaklah kita melakukan apa yang Nabi contohkan, ya. Jadi kalau Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, khawatir ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia di hadapan Allah, ya. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Di dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, kata Rasul, maka amalan tersebut akan tertolak, ya. Nah, jadi mungkin seperti itu mengenai tanggapan kami terhadap saudara penanya, ya.